wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istal Abror, NIM 0440186661, Prodi Agribisnis, bidang minat penyuluhan, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan melaksanakan tugas ketiga atau praktik unit 2 tentang mata kuliah metode penyuluhan pertanian, penerapan metode penyuluhan massal dalam mempublikasikan materi penyuluhan pengembangan masyarakat agribisnis berbentuk PPT atau presentasi tentang pengelolaan pupuk organik untuk meningkatkan hasil panen dan keuntungan usaha tani. Baiklah, di sini kita sudah dalam PPT-nya tentang pengelolaan pupuk organik untuk meningkatkan hasil panen dan keuntungan usaha tani. Baiklah, di sini kita langsung mulai saja untuk presentasinya. Di sini ada tujuan, sasaran, dan masalah. Untuk tujuan penyuluhan yaitu ada 3: mengetahui manfaat pupuk organik bagi tanaman, dan untuk kedua, mampu membuat pupuk organik sederhana dari bahan sekitar. Yang ketiga yaitu mengurangi biaya produksi dan meningkatkan kualitas hasil panen. Sasaran utama yaitu petani pelaku agribisnis skala kecil sampai skala menengah. Masalah yang sering dihadapi yaitu biaya pupuk kimia semakin mahal, kualitas tanah menurun akibat pemakaian pupuk kimia terus-menerus. Terus yang ketiga, limbah pertanian atau rumah tangga tidak dimanfaatkan. Selanjutnya yaitu di sini ada pendahuluan. Apa itu pupuk organik? Pupuk organik yang berasal dari bahan alami, baik itu dari sisa makhluk hidup, sisa tumbuhan, dan sisa hewan yang telah mengalami pelapukan. Mengapa pupuk organik itu penting? Yang pertama, untuk memperbaiki struktur tanah, menyediakan unsur hara secara bertahap, serta ramah lingkungan, dan biaya produksi jauh lebih murah dibanding dengan pupuk kimia. Terus, apa saja jenis-jenis pupuk organik? Jenis-jenis pupuk organik itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu pupuk kandang dari kotoran hewan, baik itu dari sapi, kambing, dan ayam. Dan juga ada pupuk kompos dari sisa tanaman seperti jerami, daun, sampah dapur. Terus ketiga, pupuk hijau yaitu tanaman tertentu yang dibenamkan dalam tanah. Terus yang keempat, pupuk cair organik hasil fermentasi bahan organik. Terus apa saja manfaat pupuk organik itu? Manfaat pupuk organik terbagi menjadi 3 macam, yaitu bagi tanaman, bagi tanah, serta bagi ekonomi. Dalam pertumbuhan lebih sehat dan kuat, hasil panen lebih berkualitas dan tahan lama, lebih tahan terhadap hama dan penyakit kalau kita menggunakan pupuk organik. Bagi tanah, membuat tanah lebih gembur dan tidak mudah padat, meningkatkan daya serap air dan unsur hara, menjaga keseimbangan mikroorganisme tanah. Bagi ekonomi, menghemat biaya pembelian pupuk, hasil panen bernilai jual lebih tinggi, mengurangi ketergantungan pada pupuk pabrik atau pupuk kimia. Terus, bahan apa saja yang digunakan untuk pupuk organik? Bahannya mudah ditemukan di sekitar kita, yaitu seperti sisa sayuran, buah, dan kulitnya. Jerami seperti jerami padi, daun kering, rumput, kotoran hewan ternak, ampas kelapa, ampas tahu, ampas tebu, serta air cucian beras. Terus gimana cara membuat pupuk kompos sederhana itu? Ada beberapa langkah dalam pembuatan pupuk kompos, seperti 1. Siapkan wadah atau lubang tanah. Terus masukkan lapisan bahan kering, daun jerami,
setebal 10 cm. Tambahkan lapisan bahan basah atau sampah dapur, taburi sedikit tanah atau kotoran hewan sebagai pengurainya. Basahi secukupnya, jangan sampai tergenang airnya. Terus tutup rapat bolak-balik setiap 2 minggu dan siap dipakai dalam 4-6 minggu. Terus gimana cara membuat pupuk cair itu? Pupuk organik itu. Bahannya ada 10 liter air, 1 kotoran hewan atau sisa tanaman, 1 gula merah atau tetes tebu, sedikit air cucian beras. Dan caranya: 1. Masukkan semua bahan ke dalam wadah tertutup, aduk rata, diamkan selama 1-2 minggu, saring sebelum digunakan, terus encerkan dengan perbandingan 1:10 dengan air. Terus cara penggunaan yang tepat itu gimana? Untuk pupuk padat diberikan saat pengolahan tanah atau sebagai pupuk dasar, dan dapat ditabur di sekitar tanaman dan ditutup tanah. Untuk pupuk cair disiramkan ke tanah atau disemprotkan ke daun. Pemberian sebaiknya dilakukan pagi atau sore hari. Berikan setiap 2-3 minggu sekali. Terus perbedaan pupuk organik dan kimia. Kalau untuk pupuk organik itu bersifat alami, terus waktu kinerjanya lambat tetapi tahan lama. Terus memperbaiki kualitas tanah dan harganya murah dan bisa dibuat sendiri, serta dampak lingkungannya itu ramah lingkungan. Kalau pupuk kimia itu pupuk dari buatan pabrik, cepat tapi mudah habis, merusak jika terus-menerus, serta berpotensi mencemari lingkungan. Terus apa manfaatnya dalam agribisnis? Dampak pada ekonominya yaitu biaya produksi turun hingga 30-50%, hasil panen lebih sehat dan diminati pasar, bisa dijual sebagai produk tambahan jika dibuat dalam jumlah banyak. Terus yang sering terjadi itu kesalahannya dalam pembuatan pupuk organik, yaitu membuat pupuk terlalu basah sehingga membusuk dan berbau tidak sedap, menggunakan bahan yang mengandung plastik atau logam langsung dipakai saat belum matang, atau merusak akar tanaman, serta diberikan terlalu banyak sehingga tidak efisien. Terus peluang pengembangan dapat dikembangkan menjadi usaha sampingan, dapat dipasarkan ke petani lain. Selanjutnya yaitu mendukung program pertanian berkelanjutan dan organik, produk aman dikonsumsi dan standar sehat. Kesimpulan, pupuk organik adalah solusi tepat untuk mengatasi mahalnya pupuk kimia, mudah dibuat sendiri dari bahan yang tersedia di sekitar. Manfaatnya besar, menurunkan biaya, memperbaiki tanah dan meningkatkan hasil panen, membuat usaha tani lebih berkelanjutan dan menguntungkan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Oke, itu saja mungkin presentasi dari saya mengenai pengelolaan pupuk organik untuk meningkatkan hasil panen dan keuntungan usaha tani. Oke, sekian dan terima kasih untuk praktik unit kedua ini atau tugas tutorial ketiga. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.